Bantu subscribe, tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips atau cara terutama untuk belajar mengemudikan mobil bagi pemula. Dalam mengemudikan kendaraan terutama bagi pemula, yang pertama sebaiknya kita harus tahu atau mengerti terlebih dahulu bagian-bagian interior dalam mobil tersebut, antara lain misalnya untuk menyalakan lampu, tuas untuk menyalakan lampu, tuas untuk lampu sen, tuas untuk pedal gas ataupun kopling, persneleng ataupun handrem, untuk mematikan atau menyalakan AC, ataupun interior yang lain yang belum ada di mobil-mobil yang lain. Baik, yang pertama saya akan memberikan pengetahuan dasar dalam atau sebelum mengendarai mobil. Saat ini saya akan membagikan tutorial kendaraan, yaitu Toyota Innova. Yang pertama saya akan memberikan informasi tentang cara mengaktifkan beberapa perangkat dalam kendaraan, antara lain satu, yang pertama adalah pedal kopling ya. Ini ada 3 pedal untuk kendaraan manual, terutama manual ini, bukan matic. Kalau matic kan ada 2 pedal, kalau manual itu ada 3 pedal. Yang satu ini yang sebelah kiri kopling, yang tengah itu rem, yang sebelah kanan paling kanan ini pedal gas. Berikut untuk peruntukannya untuk kaki. Jadi ini 3 pedal ini kan peruntukannya untuk kaki sebelah kiri itu khusus untuk menekan pedal kopling. Kalau kaki kiri ini khusus menekan pedal kopling ya. Jadi makanya kalau di dalam mobil matic kaki sebelah kiri itu kita nggak difungsikan, artinya kaki kiri libur. Dan untuk kaki kanan kita menggunakan kaki kanan ini untuk pedal rem dan gas ya, pedal rem dan gas. Ini untuk pedal ya. Berikut adalah handrem. Handrem fungsinya sendiri ini sebagai pengganti rem di saat kita parkir kendaraan.
Di saat kita posisi kendaraan parkir, maka handrem harus ditarik. Dan cara menariknya pun, ini kan ada tuas ini, nggak perlu kita pencet tuasnya kalau mau parkir menaikkan handrem, tinggal ditarik aja seperti ini sampai mentok, ya kan. Tapi begitu kita mulai mau jalan, maka jangan lupa kita harus melepas handrem, ya. Cara melepasnya yaitu kita tekan, kita tarik ke atas dulu sedikit, lalu kita tekan tombolnya, lepas. Nah, posisi pun handrem sudah off, ya. Berikut persneleng. Jadi dalam mobil Innova ini, Toyota Innova ini ada 5 percepatan dan 1 untuk mundur. Yang mundur itu yaitu R, ya. R ini gigi percepatan untuk mundur. 1 ini, 1, 2 ke bawah, 3 ke atas tengah, 4 tengah bawah, dan 5 kanan atas. Persneleng. Lalu kita beralih ke tuas lampu sen atau lampu riting. Tuas lampu sen itu berada pada belakang setir atau depan setir, ya. Depan setir di dekat dashboard, ya. Jadi kalau untuk lampu sen kita akan berbelok ke kanan, maka tuasnya kita arahkan ke bawah. Nah, kita akan berbelok ke kanan. Dan apabila sudah berbelok lalu lurus lagi, otomatis akan balik sendiri. Lalu apabila kita akan berbelok ke kiri, tuas kita pindahkan ke atas. Nah, maka nanti kalau sudah lurus, nanti akan kembali sendiri tuasnya. Nah, lalu untuk lampu, ya, lampu kota. Di sini ada berapa instruksi. Kalau 0 ini kan posisi lampu tidak nyala. Kalau yang ini itu berarti, jadi untuk yang ini, yang gambar ini menyalakan lampu kota. Digeser, dipindah tepat sama garis ini nih, lampu kota nyala. Nah, lampu kota nyala. Ya. Lalu untuk menyalakan lampu tembak atau lampu sorot maksud saya, ini dipindahkan lagi, maju lagi 1 kali, klik. Nah, lampu pun nyala, lampu sorot. Ya, kita matikan lagi. Nah, lalu untuk lampu tembak, ketika ada kendaraan depan yang untuk memberi tanda kendaraan yang depan ataupun orang yang sedang mau nyebrang, untuk lampu tembak caranya adalah kita tarik sekali atau 2 kali ke belakang. Nah, ini untuk menembakkan lampu. Lalu kita kembali ke tuas untuk apabila hujan untuk mengelap kaca, ya. Nah, ini tuasnya yang sebelah kiri ini. Jadi tadi untuk masalah lampu sen, lampu sorot, lampu kota, itu tuas yang sebelah kanan, ya. Kalau lampu yang untuk wiper, bukan lampu untuk wiper pun
ada 3 percepatan biasanya dalam mobil itu. Jadi untuk mengelap kaca depan apabila kondisi sedang hujan. Ada beberapa mobil yang variasi yang belakangnya pun ada wiper dan belakangnya tidak ada wiper, tergantung masing-masing varian mobil itu sendiri. Jadi untuk menyalakan wiper, ini terutama wiper depan ini ya, tuas yang sebelah kiri. Jadi posisi kayak gini, ini ada gambar, ini wiper untuk wiper belakang. Ya, kalau seumpama wiper belakang mau ikuti gerakan, otomatis sama dengan wiper depan. Ini tinggal tuasnya digeser ke depan, ke arah ini. Nah, ini nanti otomatis wiper belakang nyala. Ya, tapi kalau ini dikembalikan ke 0, wiper belakang tidak nyala. Ya. Nah, kalau posisi kayak gini, yang nyala nanti wiper depan aja. Ya, kita geser ke depan 1 kali. Nah, wiper pun nyala dengan percepatan yang pertama. Nah, ya. Jadi kalau buat ngelap aja sekali ngelap itu gesernya ke atas. Tapi kalau mau biar otomatis jalan terus, kita gesernya ke bawah. 1 kali geser ke bawah itu percepatan 1 kali, percepatan pertama. Nah, ini percepatan pertama. Kalau seumpama hujannya lebih kencang lagi, lebih lebat lagi, sekiranya untuk percepatan pertama kurang nyaman, kita ganti percepatan kedua, kita geser 1 kali lagi ke bawah. Nah ini kan lebih cepat. Nah, misalkan untuk percepatan yang kedua ini kurang nyaman karena hujannya terlalu lebat, kita ganti lagi, geser ke bawah lagi percepatan ketiganya. Nah, kita tinggal geser 1 lagi ke bawah sehingga ganti percepatan yang paling cepat. Kita geser ya. Nah, ini lebih cepat. Ini udah maksimal ya. Oke, kita matikan kembali. Kita naikkan ke atas 3 kali, 2 kali, maaf, 2, udah mati. Kalau untuk pengaturan AC, ini untuk tipe Toyota Innova. Jadi untuk pengaturan AC-nya sendiri ini ada 3 tombol ya. Nah ini untuk pengaturan AC posisi seperti ini. Jadi angin atau udaranya tepat kena ke posisi atas kepala. Kalau yang dipindah ke sini, nah ini kepala kena, posisi di bawah kaki kena. Kalau yang ini cuma untuk kaki aja ya. Berikut kalau yang ini, nah semua itu tinggal teman-teman aja yang ngatur gimana enaknya. Nah ini untuk mematikan kipas. Jadi ini pendinginnya. Nah pengaturan pendinginnya ya, mau maksimal berapa terserah, tergantung penggunaan ya. Ini untuk mematikan, jadi enggak ada bunyi suara kipas. Nah tinggal teman-teman atur ya, kira-kira lebih nyaman settingan yang seperti apa. Oke. Oh ya, yang terakhir untuk lampu wasat berarti lampu untuk hati-hati pas kalau kita parkir di pinggir jalan.
terutama parkir sementara tidak terlalu lama, biasanya untuk keperluan beli apa gitu kan. Nah, jadi penumpang atau saudara kita keluar sebentar, kita masih di dalam mobil, jadi kita harus parkir sementara di pinggir jalan. Kita paling tidak kita harus menyalakan tanda lampu hati-hati, jadi nanti lampu senya nyala semua kanan kiri ya. Kita pencet tombol ini nih, gambarnya seperti ini segitiga rata-rata di setiap kendaraan. Nah, jadi nanti nyala ya. Kita matikan lagi, coba kita matikan lagi. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, itu apa namanya tipsnya. Oh, ada lagi ini untuk masalah tombol kontrol pintu ya. Jadi tombol kontrol pintu biasanya ada di pintu kemudi sopir ya. Bisa sih disetting secara manual, bisa sih disetting secara otomatis. Nah, settingannya ada di pintu driver itu sendiri. Nah, ini nih. Nah, kalau posisi tuas pintunya seperti ini, ada warna merah di pintu, otomatis ya, pintunya dalam posisi tidak terkunci. Jadi kalau semama kita jalan, sudah mulai jalan, biasanya kan otomatis terkunci sendiri. Itu pun kalau mobil masih normal ya, otomatis nanti terkunci sendiri, ngeklik sendiri, klik gitu. Adapun nanti kalau semama kita mau setting biar masing-masing penumpang belakang, pintu yang tengah itu masih bisa mengakses sendiri, kita tinggal merubah ininya. Nah, ini nih tombol ini. Nah, ini untuk mengunci otomatis, semuanya nanti kunci otomatis. Begitu pencet yang ini, buka kunci, gambar kunci terbuka, nanti semuanya kebuka semua. Tapi untuk semama kalau dari masing-masing kursi itu mau akses pintu sendiri, bisa akses pintu sendiri tanpa kontrol dari kemudi, dari sopir, itu bisa, masih bisa. Ini tinggal dipencet aja. Jadi nanti bisa ngakses sendiri kayak kaca gitu. Nah, bisa buka kaca sendiri ini. Nah, tapi kalau seumpama kita ini pencet, itu kita nggak bisa ngakses buka sendiri, harus dari controller, dari posisi pintu di driver. Makanya ini ada untuk settingannya. Nah, untuk Innova sendiri kita bisa mengatur posisi kemiringan spion kaca ya, spion kaca ini kira-kira kurang ke kanan, diatur, tinggal diatur aja. Nah, ini tadi untuk pengaturan kunci ya, sama untuk pengaturan buka tutup kaca. Nah, kalau klik sekali bisa, kalau klik 2 kali sama juga. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian semua, terutama bagi rekan-rekan yang ingin belajar mengemudikan mobil. Rekan-rekan untuk belajar mengemudikan mobil, terutama yang pemula ya,
Untuk tutorial belajar berjalan mengendalikan mobil jalan di jalanan nanti saya rangkum di episode berikutnya. Oke. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.